لا تنسى لايك كومنت اشتراك. Uhud, mulai untuk cerita ke Uhud nih ya. Ini Uhud ini nanti pada ngantuk biasanya ini, makanya ntar saya nggak pengen jamaah pulang ditanyain kemana aja, ke Masjid Kuba. Apaan tuh Masjid Kuba? Udah masjid, udah yang penting gitu. Ini fotonya ya. Nggak ngerti sejarahnya, awas ya. Makanya dicatat, ditulis, diingat-ingat ya. Nah, Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari yang saya bilang tadi meninggalnya di mana? Turki. Di Istanbul. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nanti kalau punya rezeki kita berangkat ke Istanbul ya. Ya. Saya akan tunjukkan bagaimana ada sabda Nabi yang saya bilang tadi tuh. La tuftahan al-Qustantiniyah wa Rum. Ya, pada saat Masjid Khandaq itu waktu perang Khandaq, Rasulullah ngomong kayak begitu dalam kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan. Tapi Rasulullah punya keyakinan pada saat itu mengatakan demikian. Romawi dan Konstantinopel, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tembok Konstantinopel itu sekitar 22 kilo. 1000 tahun sebelumnya belum ada tentara yang berhasil menggempur, mengalahkan tembok Konstantinopel. Nabi Muhammad waktu perang Khandaq bilang begitu. Makanya dibilang gila sama orang kafir itu memang biasa tuh Rasulullah. Ini ada orang Arab itu nggak terkenal, jamaah yang dimuliakan Allah, mau ngancurin Konstantinopel yang 1000 tahun belum pernah digempur. Temboknya tuh 3 lapis tuh Konstantinopel. Tapi Rasulullah mengatakan demikian. Ada sahabat yang nanya lagi, ketika Rasulullah mengatakan Konstantinopel dan Romawi akan ditundukkan oleh orang Islam. Lalu ada sahabat yang nanya, Romawi dulu apa Konstantinopel dulu, Nabi? Ya, ini optimisnya dalam kondisi prihatin, makan susah, perang dalam keadaan terkepung, akan tetapi optimisnya sangat luar biasa. Maka kata Rasulullah, Konstantinopel yang akan ditundukkan. Setelah berapa tahun tuh? 800 tahunan lebih setelah baginda Nabi mengatakan demikian, ya, sahabat-sahabat berusaha untuk merealisasikan apa yang disabdakan oleh baginda Nabi. Pada saat kepemimpinan Marwan, kalau nggak salah ya, Sayyidina Abu Ayyub umurnya udah 80 tahun, Bapak Ibu. Berapa tahun? Bapak Ibu ada yang 80 tahun? Nggak ada. Kalau ada yang 80 tahun nggak bisa haji. Karena batasannya berapa? 65. Nih, Sayyidina Abu Ayyub 80 tahun ketika khalifah setelah Sayyidina Ali itu mengatakan kita akan menyerang Konstantinopel. Sayyidina Abu Ayyub 80 tahun ikut, Pak. Iya, ini kiri bapak-bapak, ibu-ibu ini, ya terutama bapak-bapak lah ya, yang masih umurnya di bawah 60 tahun, 65 tahun, ini masih ada kesempatan ini. Palestina masih terbuka, Pak. Iya. Ayo pada jihad. Jamaah. Pada dengar nggak ini? Pak, pada jihad ke Palestina, Pak. Ustadz nggak usah. Lantar yang tahlilan siapa? Lah iya. Yang imamin masjid siapa? Ya, ya. Ya, Mang ya. Ya, tanya aja Mang supirnya. Iya, bapak-bapaknya jihad semuanya. Jangan mau kalah kayak siapa? Kayak siapa? Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Iya, Sayyidina Abu Ayyub 80 tahun berangkat menuju ke Istanbul. Makanya saya bilang dulu ini Saudi ini dijajah oleh Turki Utsmani. Itu makam semua, itu ornamen-ornamennya itu ornamen Istanbul semua, Bapak Ibu. Iya, makanya Sayyidina Abu Ayyub pada saat perjalanan dari kota Madinah menuju ke Istanbul, kalau naik pesawat 4 jam, 3-4 jam dari Madinah ke Istanbul. Ini naik kuda, naik onta. Di pertengahan jalan Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari meninggal dunia. Ya, sakit. Akhirnya sampai di Istanbul, di bawah tembok Konstantinopel, Sayyidina Abu Ayyub minta untuk dimakamkan. Ya, pada saat itu dia udah ngerasa udah dekat-dekat ajalnya. Beliau mengatakan, sebelum aku meninggal, aku wasiat untuk dimakamkan di bawah tembok Konstantinopel yang sangat-sangat hebat, yang sangat-sangat kuat. Maka disinilah Sayyidina Abu Ayyub
dimakamkan. Kata Sayyidina Abu Ayyub, Di Indonesia biarkan banyak. aku mendengar Lebih bagus. gemerencing Lebih bagus pedang di kita. dari umat Islam saat menundukkan Konstantinopel seperti apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ya, Bapak yang muliakan Allah. Cintanya Sayyidina Abu Ayyub kepada Rasulullah itu habis waktu Nabi kehujanan, besokannya gantian. Kata Sayyidina Abu Ayyub, udah Nabi, pokoknya Nabi di bawah aja, biarin dah saya dianggap songong dah, saya tidur di atas saja. Tapi begitu malam tidur di atas, Sayyidina Abu Ayyub nggak gerak-gerak Bapak Ibu sama istrinya. Awas lo gerak. Kenapa? Karena tempat tidurnya reot. Ntar kalau dia gerak-gerak itu banyak debu-debu atau kayu-kayu yang akan jatuh menjatuhi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking begitunya tuh cintanya Sayyidina Abu Ayyub. Kalau makan nih Bapak Ibu pada sering dengar nggak? Kalau santri itu makan bekas makanannya kiainya. Pernah dengar nggak? Santri itu begitu, Bu. Ya memang begitu. Sayyidina Abu Ayyub tuh kalau makan sama Nabi sama istrinya itu ngeliatin Rasul doang tuh beliau makan. Rasulullah udah selesai makan, baru Abu Ayyub sama istrinya makan. Berkah dari orang-orang yang saleh. Tapi nanti kalau Ustadz Ahmad makan, sisanya jangan dimakan ya Bapak Ibu ya. Jangan, kalau itu mati. Yang ada pilek nanti. Berkah pileknya. Terus nih, tidur apa enggak ini? Gua tidur nggak tidur matanya gitu. Tidur nggak? Enggak. Belajar tidurnya. Nih Jabal Uhud. Jabal artinya apa? Saya namain anak saya yang terakhir namanya Jabal. Lahirnya prematur 1,3. Saya namain Jabal. Ya, Bapak Ibu doain, kemarin saya udah minta juga di Mina ya. Mudah-mudahan bisa jalan dah. Sampai sekarang belum bisa jalan. Umurnya udah 7 tahun. Ya, kesian. Tapi saya namain Jabal biar dia kayak apa? Gunung. Kuat, kokoh. Iya. Nanti kalau anak saya si Jabal punya anak, saya suruh namain namanya Mu'ad. Jadi Mu'ad bin Jabal. Gitu. Ya. Ini gunung. Uhud artinya apa? Pak Ustaz Ahmad, bagiin roti Ustaz. Kagak, apa belum pada tidur. Roti dah. Belum tidur. Pada kriep-kriep ini. Enggak. Iya, beneran ini. Uhud artinya apa? Jaban. Uhud artinya sendiri. Jabal tadi artinya apa? Gunung. Sendiri. Karena gunung di Arab Bapak Ibu, kita lihat nih. Kanan kiri lihat. Nggak ada gunung di Arab tuh yang sendiri, nggak ada. Nyambung semuanya. Ini gunung Uhud cuman gunung sendirian. Dia sampai ke belakang cuman sendirian, udah. Nggak ada temennya. Lihat gunung-gunung di sini. Udah nggak ada pohonnya, udah nggak ada apa-apanya, pelontos. Itu semuanya nyambung. Tapi Jabal Uhud lain. Dia jabal, dia gunung yang menyendiri dari gunung-gunung yang lain. Paham ya Bapak Ibu ya? Ini gunung paling tinggi. Ya, bukan paling tinggi, artinya tinggi dia. Pernah dinaikin oleh Rasulullah, oleh Sayyidina Abu Bakar, oleh Sayyidina Umar. Saking senengnya. Ini gunung goyang Bapak Ibu. Sama Rasulullah dibilang, "Bus, Uhud." Kata Rasulullah gitu, "Uhud, fa inna alaika." Karena di atasmu, jangan goyang-goyang. Di atasmu ini ada As-Siddiq wal Faruq. Di atasmu ada As-Siddiq, bagi apa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa dinamain As-Siddiq? Kenapa di Aduh, ini jamaah. Ini kenapa dinamain As-Siddiq? Karena beliau adalah orang yang pertama kali mempercayai adanya peristiwa Isra dan iya, digelari dengan As-Siddiq. Orang yang membenarkan. Kalau Al-Faruq artinya apa? Pemisah antara yang hak dan batil, yang benar dan yang salah. Sayyidina Umar nggak bisa ngelihat Nabi disakitin, diejek, wah minta izin terus. Kalau dulu zaman premannya mah nggak pakai izin. Kalau udah ketemu Nabi, ada yang ngejek Nabi aja, penggal Nabi, ini udah siap begitu. Ya, ini namanya Jabal Uhud. Waktu itu ada dinaiki oleh Rasulullah
Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar sampai goyang dan diomelin oleh Rasulullah. Jangan goyang-goyang, ini saking senangnya saja apa Jabal Uhud. Bayangin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini adalah gunung yang penuh dengan sejarah. Harus Bapak Ibu tahu. Jangan sampai orang-orang yang berkunjung ke sini, makanya saya bilang kalau di Madinah jangan nggak ziarah. Ya, saya udah pernah, nggak usah ikutlah ziarah. Bapak Ibu akan selalu, ini Nabi selalu mengunjungi tempat ini. Di tempat ini adalah kesenangan dan kesedihan terjadi. Sampai Rasulullah katakan kepada Jabal Uhud, "Hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu." Ini gunung yang namanya gunung adalah gunung yang mencintai kita. Mencintai Nabi dan umat Islam. Mencintai Nabi dan sahabat-sahabatnya. Kalau ada orang nggak cinta Rasul sama sahabatnya, kebangetan. Gunung Uhud nggak ada pohon, keras batu-batuan, maka tetapi mencintai Rasulullah dan para sahabatnya dan orang muslimin. Maka kata Rasulullah, wajib bagi kita untuk mencintainya. Hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Adalah gunung yang mencintai kita dan kita wajib untuk mencintai gunung ini. Nih ya, ini kisah akan saya mulai pertama kali nih ya. Pertama, perang yang terbesar dalam Islam adalah perang Badar. Perang apa Bapak Ibu? Perang Badar orang Islam pada saat itu karena perang Badar ada dua. Ada Badar Sughra, ada Badar Kubra. Badar Sughra ini adalah perang Badar di mana para penggembala Islam selalu dijailin sama orang kafir. Udah pindah dari Mekah menuju ke Madinah. Setiap penggembala orang Islam menggembala di sekitar daerah Badar, pasti kalau nggak ada yang dibunuh penggembalanya, ada yang dicolongin kambing-kambing atau untanya. Maka ini dinamakan dengan perang Badar Sughra. Terjadi perang-perang kecil. Nah, perang yang terbesar adalah pada saat Abu Sufyan dan kawan-kawannya selesai berdagang dari Romawi, ya, membawa keuntungan yang sangat banyak. Rasulullah mengumpulkan cuma 313 pasukan Bapak Ibu. Berapa pasukannya Rasulullah perang Badar? 313. Sedangkan orang kafir pada saat itu, karena Abu Sufyan berjumlah 400 datang dari Syam, dari Syria dan Yordan, dari Romawi, maka minta bala bantuan dari Mekah sekitar 1.400 orang lagi. Tapi yang 400 pulang. Jadi tinggal 1.000. Jadi pasukan orang kafir 1.000 ditambah berapa? 300. 400. Orang Islam berapa? 313. Berarti berapa tuh? 1 banding berapa tuh? Kalau 313 lawan 1.000 orang. 1 lawan 3. 1 lawan 4 ya? Iya, 1 lawan 3, bayangin. Gak pernah kita menang jumlah itu, gak pernah. Iya, orang Islam itu selalu sedikit. Tapi yang sedikit itulah yang menghancurkan yang banyak. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Banyak sekali kelompok-kelompok kecil yang militan, yang cintanya kepada Allah dan Rasulnya memang benar-benar cinta, akan mengalahkan orang-orang kafir yang begitu banyak. Ya, yang begitu banyak, yang mereka hanya mementingkan harta dan dunia. Jamaah? Oh, jamaah. Alhamdulillah. Nah, perang Badar begitu perang 313 berbanding dengan 1.000 atau 1.400 orang. Akhirnya Allah ini ya diminta sama Nabi sampai ini ya, kalau kemarin Bapak Ibu bapak-bapaknya sudah saya tahu Rasulullah kalau doa sampai kelihatan keteknya itu diantaranya adalah pada saat meminta hujan. Nah ini sama Rasulullah pada saat perang Badar, karena jumlahnya sudah tidak sebanding, beliau angkat tangannya ke atas lalu mengatakan, ya Allah, illam tansurna, kalau kau tidak menolong kami pada hari ini, maka kau tidak akan pernah disembah di muka bumi selamanya. Maka diturunkan oleh Allah pasukan dari langit 3.000 sampai 5.000 pasukan. Ini pasukan yang nggak kelihatan ini. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud menceritakan, saya baru mau menggal kepala orang, tahu-tahu kepalanya udah ngegelinding sendiri. Maka orang-orang kafir pada saat itu kocar kacir kalah. 313 mengalahkan 1.000 pasukan. Mengalahkan berapa Bapak Ibu? 1.000.
Menang apa kalah yang sedikit? Nah, Menang. Yang sedikit yang menang. Ya, dibantu dengan apa? Dengan doa. Kita ini yang nggak pernah berdoa sih. Bapak Ibu, saya tanya yang berdoa untuk Indonesia kemarin di Ka'bah siapa? Ayo, yang berdoa untuk Indonesia siapa? Paling ya Allah, mudah-mudahan tambang saya tambah banyak. Ya Allah, tanah saya. Begitu kan? Ya Allah, Indonesia biar jadi negara yang baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Ada? Ya Allah, berikanlah pemimpin yang amanah untuk Indonesia. Ada yang berdoa gitu? Hah? Jangan diaminin. Saya nanya, ada yang doa begitu apa kagak? Nih, sebelah kiri nih, lihat nih Gunung Uhud nih. Nah, karena perang Badar kalah, terjadilah yang namanya balas dendam. Orang kafir dipimpin Abu Sufyan. Ya. Abu Sufyan ngumpulin orang sampai 3.000 pasukan. Berapa Bapak Ibu? 3.000 pasukan ditambah perempuan-perempuannya. Istri-istrinya ikut. Istrinya Abu Sufyan namanya siapa? Namanya siapa? nggak tahu. Hindun. Oh, si Hindun ya tahu. Nggak tahu lagi, nggak tahu lagi. Kalau Hindun tahu. Istrinya Abu Sufyan siapa? Hindun. Hindun, karena Hindun pada saat perang Oh, iya, betul. bapaknya mati. Mati betul. Dibunuh oleh Sayyidina siapa? Hamzah. Hamzah. Maka perang itu adalah perang dendam. Dari Mekah, Bapak Ibu bayangin, 3.000 pasukan sama perempuan-perempuannya diajak untuk satu membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejamnya mereka ini. Pengen satu Muhammad mati kelar. Ya, dibawa 3.000 pasukan. Perempuan-perempuannya bawa gendang. Kalau kalian menangkan peperangan, kalian akan ke pelukanku. Kalian akan ke pelukan kami dan kami akan memberikan pelukan-pelukan yang hangat. Ah, nggak usah diterusin. Yang sekamar berdua mah enak. Yang nggak bawa bini kesian. Iya Pak ya. Iya Pak ya. Pak ya. Ini ya di sini. Maka sampai di sini. Rasulullah dulu kumpulin pasukan ada 1.000. Musyawarah. Di mana nih kita perang nih? Tanya Rasulullah kepada sahabat-sahabat. Kata sahabat-sahabat, Nabi, kalau perangnya di Madinah, nanti habis nih orang kafir, dendam kesumat sama kita. Anak-anak, laki-laki, yang perempuan nanti pasti dihabisin sama mereka. Kita cegah aja di Uhud, Nabi. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ingat, kalau bapak-bapak orang baik, jangan khawatir. Bapak Ibu jadi orang baik, jangan khawatir. Bangun masjid gitu aja, jadi panitia masjid aja. Ya, pasti diomongin orang. Karena dalam sebuah kebaikan pasti datang yang namanya orang munafik. Pada saat Rasulullah begitu, semua sahabat-sahabatnya udah sepakat. Udah di Uhud aja. Ada namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ah, tambah panjang nih namanya. Namanya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Nih lihat nih. Nih sebelah kiri nih. Ini yang dinamakan dengan Jabal Rumah. Jabal apa? Rumah. Jabal apa? M-nya 2. Rumah. Rumah itu artinya pemanah, Bapak Ibu. Ya, artinya apa? Pemanah. Ya, di situ nanti nggak usah naik sampai ke atas. Ya, kita nanti kalau mau dekat-dekat ke jabal tersebut injek sebelah ke pinggir-pinggirannya udah cukup, nggak usah naik ke atas kayak jamaah gitu ya. Ini tadinya tinggi nih Bapak Ibu, tuh masih ada kelihatan dikit di batu bata. Tadinya tinggi, ini udah dipapras, udah pendek ini. Saya tahun 99, tahun 2001 masih kesini masih tinggi banget. Ini udah dipapras, tambah pendek. Dulu masjid ini nggak ada. Di bawah masjid ini dulu ada tempat Rasulullah jatuh. Ada depokan yang dibuat oleh Ibnu Qama'ah sengaja untuk Rasulullah supaya jatuh di tempat tersebut, kemudian dipukulin sampai Rasulullah keluar darahnya. Sekarang udah dibangun masjid Uhud namanya ini. Ya. Tadi sampai mana tuh saya ceritanya tuh? Hindun sama Abu Sufyan bawa pasukan dari Mekah. Di sini dikumpulkan ternyata ada 1.000 orang. Tapi karena ada tadi munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, dia bilang apa? Nabi, jangan di Uhud. Di sini aja, di Madinah aja. Karena dia berpikir apa? Nanti kalau dia kalah, dia akan menyerahkan dirinya dengan orang kafir supaya nggak dibunuh.
Ya, Bapak Ibu ya, di kawasan di mana 70 syuhada Uhud. Itu lihat tuh sebelah sini tuh, yang ada pagarnya. Kelihatan ya? Bentar. Nanti akan kelihatan lagi ya. Jangan pada sombong ya. Rasulullah selalu mengunjungi tempat ini. Saya di bis aja, saya di bis. Jangan pada sombong ya, Bapak Ibu ya. Rasulullah tuh lihat ada pagar tuh. Di situ ada Sayyidina Hamzah, ada Sayyidina Mus'ab bin Umair, ada Abdullah bin Jahash ya, yang melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak jamaah yang sombong. Udahlah, kami dari bis aja, salamnya dari bis aja. Bapak Ibu yang masih sehat, mau jalan ke situ nggak? Mau jalan ke situ nggak? Panas-panasan nih. Iya, kecuali yang nggak sehat ya. Kalau yang nggak sehat nggak apa-apa dari atas bis. Tapi yang sehat kayak Nabi itu sering ke situ. Saya pernah dianjurin sama guru saya, Habib Zain bin Smith, kalau mau ke sini jam 1. Ya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Saya pernah datang ke sini jam 1 malam. Wanginya luar biasa. Wanginya luar biasa. Itu ada 70 sahabat yang dikuburkan di situ, yang dimakamkan di situ. Pernah terjadi satu banjir setelah Rasulullah meninggal di zamannya anaknya Sayyidina Umar, namanya Abdullah bin Umar. Itu mayat-mayatnya sampai keluar. Nggak ada yang sedikit pun yang berubah. Darahnya masih netes. Udah berapa puluh tahun, tapi masih demikian. Makanya ini makam keramat. Rasulullah sering mengunjungi tempat ini. Ya, Rasulullah sering mengunjungi tempat ini. Kalau Nabi kita aja turun datang dari kota Madinah jalan kaki ataupun naik onta sampai mengunjungi mereka, kok kita dari jauh-jauh dari Indonesia maunya dari bis? Ini umat apa ini namanya? Umat model apa ini? Begitu minta syafaatnya siapa? Minta syafaatnya siapa? Rasulullah. Tapi kelakuannya kayak begitu. Jangan ya Pak ya. Ya Pak ya. Mau ya ke sana ya. Ya Bu ya. Bawa payung nggak? Bawa. Nah gitu, bawa payungnya ke sana. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ahmad ready. Ahmad ready. Siap. Rumah. Itu artinya apa? Panah. Rasulullah pasukannya tadinya 1000. Tapi saya pernah bilang, saya di bis juga bilang, setiap orang baik pasti di situ ada orang apa? Ada orang munafik. Dari 1000 orang akhirnya diprovokasi jadi tinggal berapa? 700. 300 balik lagi nggak jadi ikut balik lagi ke Madinah. Dari 700 orang ada 50 pemandah terhandal. Kalau dia ngincer mata pasti kena mata. Itu Rasulullah suruh di mana? Jabal Rumah. Jangan ini, saya jatuh. Itu namanya Jabal Rumah. Kata Rasulullah, suruh apa namanya? Suruh mana dulu? Sejauh mana dia nyampe, maka kata Rasulullah, kalau pasukan pedang yang di bawah berperang, kalian jangan manah dulu. Kalau kami sudah mulai kewalahan, mundur, maka harus diserang pakai apa? Pakai panah. Ya, begitu cara taktiknya Rasulullah. Padahal orang kafir waktu itu dipimpin oleh komando strategi yang paling hebat, Sayyidina Khalid bin Walid. Tapi masih dalam kondisi apa? Kafir. Khalid bin Walid kalah pada saat itu. Rasulullah cuma pesan satu kepada orang pemanah ini, jangan tinggalkan tempat ini sebelum ada aba-aba dariku. Rasulullah bilangnya begitu. Nih ya, pesan Nabi. Kalau udah dikhianati atau ditinggalkan, hancur perkara. Maka 50 pasukan ada di tempat tersebut. 650 pasukan tombak dan pedang. Begitu perang, orang kafir berapa Bapak Ibu? Orang kafir berapa? 3.000. 1000. Nukerin real 1000. Berapa? 3.000. Lawannya berapa? 650. Di bawah. Atas berapa? 50.
Itu yang 3.000 lawan 650, kalah total. Maka Sayyidina Khalid bin Walid punya strategi. Ini kalau nggak, makanya saya bilang, mau ustadz, mau kiai, mau gaet, mau askur, kalau udah kena duit melintir. Iya nggak? Kalau udah kena dunia melintir. Sayyidina Khalid bin Walid strateginya luar biasa. Sebagian pasukannya di tempat perang tersebut, ini ya, antara Uhud dengan Rumah, disuruh menanggalkan semuanya, pakaiannya, topi bajaknya, pedangnya. Yang lainnya seakan-akan suruh kayak pulang. Seakan-akan apa? Pulang. Tapi jamaah yang dimuliakan Allah, disitulah kalahnya. Begitu semuanya ninggalin apa? Menanggalkan pakaian perangnya, pedangnya, orang Islam sudah bersorak-sorai. Kita apa? Kita menang. Nah, yang di atas pengen juga udah menang, teman-teman kita tuh ikut ambil ghanimah, rampasan perang. Tapi lagi-lagi dari orang baik pasti ada orang baik. Dari 50 ada 10 yang masih ingat siapa? Pesan Rasul. Bukankah Rasulullah berpesan untuk tidak meninggalkan tempat ini sebelum ada aba-aba dari beliau? Tapi yang 40 melintir, turun. Rasulullah ngelihat nangis. Ya, ini pasti apa? Hancur. 10 orang Bapak Ibu dibantai. Sayyidina Khalid bin Walid kayak dia mau pulang, berbalik. Hancur lebur yang 10 orang ini habis. Ini dikuasai oleh orang kafir. Orang Islam akhirnya apa? Kalah. Termasuknya Sayyidina Hamzah meninggal dunia di tempat ini. Rasulullah kena gigi gerahamnya pecah. Itu udah jatuh. Ditumpuk oleh sahabat yang namanya Abdullah bin Jahsh. Ditumpuk. 70 panah lebih yang ada di sahabat tersebut untuk melindungi siapa? Rasul. Makanya Rasul ini setiap ada waktu beliau berkunjung ke tempat ini. Ya, jalan kaki ataupun naik kendaraan. Ada jamaah dari Indonesia mau ziarahnya dari atas bis aja. Siapa itu? Ya kayak begitu minta syafaat dari Rasulullah. Rasul dari Madinah, tempat kita di hotel itu, ya dari Ubah Hijau, jalan ke sini ziarah. Kok ada jamaah yang tega? Ya, saya udah gemeteran kayak gini. Tadinya mau di bis aja, tapi saya malu. Rasulullah aja jalan, sakit-sakit pun jalan. Kita umatnya yang minta syafaat dari baginda Nabi kok nggak mau turun. Ini umat model apa namanya? Mau kita ke sana ya? Ikhlas semuanya ya. Ziarah kepada mereka ya. Ada 70 yang meninggal. Ya. Nggak pernah disentuh oleh apapun. Pernah banjir, mayatnya keluar, darahnya masih netes, segar. Di zamannya Sayyidina Abdullah bin Umar, setelah Rasulullah meninggal dunia. Ayo kita ke sana ya. Jangan lihat kanan kiri dulu. Ibu-ibu Pak. Nawar ke. Ustaz. Yang ada buat Ustaz. Oh gitu. Sini mepet. Waalaikum. Assalamualaikum. Ya syuhada Allah. Assalamualaikum. Ya ashab Rasulillah. Assalamualaikum. Ashaba. Ghazwati Uhud. Assalamualaikum. Ya amma Rasulillah. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Assalamualaikum. Ya sahabat Rasulillah. Sayyidina Abdullah bin Jahash. Assalamualaikum. Ya sahabat Rasulillah.
Rasulillah Sayyidina Sayyidina Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya ahlal jannati. Ya ahlal jannati. Ya ahlal jannati. Ya ahlal jannati. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya ahlal jannati. Ya ahlal jannati. Wa inna Insyaallah insyaallah bikum bikum lahiqun lahiqun. nas'alullaha an nakuna ma'akum Ma'akum. fil jannati. Fil jannati. Al-Fatihah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di sini makamnya makam massal. Jadi 70 orang langsung dimakamkan. Tapi kemudian ada yang mengatakan memisah, yang makam lama yang sebelah sana. Itu yang dikatakan ada Sayyidina Hamzah termasuknya, karena Sayyidina Hamzah pada saat meninggal dunia udah nggak berbentuk apapun, udah diinjek-injek badannya, udah nggak keruan. Ya, makanya karena itu balas dendam dari Hindun, istri dari Abu Sufyan yang bapaknya pada saat perang Badar dibunuh oleh beliau. Ya, Sayyidina Hamzah dibunuh oleh Sayyidina Wahsy, waktu itu masih belum masuk Islam. Ya, ini yang ini kuburan yang baru ya. Ya, kalau udah selesai, sudah kewajiban kita udah selesai, ya jangan sampai ingetin. Nanti jamaah-jamaah yang udah umroh, nanti ada yang pengen umroh lagi. Kalau di Mekah boleh nggak ikut, tapi kalau di Madinah Bapak Ibu nggak dapetin yang kayak begini. Ya, jangan sombong. Saya bilang berkali-kali jangan sombong. Rasulullah setiap waktu datang ke sini. Kalau kita umatnya yang udah pernah nggak usah ke Uhud lagi, itu umat yang sombong. Nanti nggak dikenal sama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak cukup ya? Kita cukup, kita pulang. Ayo. Pulang. Ya. ইজাবের রহমত অনুসারে সম্মানিত হাজী ভাই বোনেরা মাইক অনুসরণ করুন, ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে থাকুন। Bersatu depan, bersatu. Bersatu depan. Berperang itu mereka tantangan dulu. Iya, ada tiga orang yang maju duluan. Semuanya 3 orang pasukan kafir kalah semuanya. Ya, termasuknya bapaknya Hindun yang waktu itu yang termasuk jagoan. Itu dibunuh oleh Sayyidina Hamzah. Makanya Hindun itu punya budak namanya Sumayyah. Namanya siapa? Iya, kalau mas saya agak banyak nih namanya nih. Onta Nabi namanya siapa? Kiswa. Aduh. Onta Nabi namanya siapa? Kiswa. Koswa. Kalau tadi yang orang munafik tadi yang paling besar siapa? Namanya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ayo. Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu namanya Abdullah, Pak, Bu. Tapi anaknya aja kesel. Pernah bilang sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, dia tahu bapaknya ini orang munafik. Boleh nggak saya membunuh ayah saya sendiri?" Oh, tapi Rasulullah begitu, Bu, Pak. Orangnya sabar. Ya, orangnya sabar, akhirnya dia Pak biarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitu pasukan para pemanah ini turun 40 orang, tinggal 10 di atas, habislah Rasulullah
dan pasukannya, dikepung oleh pasukan orang kafir yang waktu itu masih jumlahnya sangat banyak. Nah, 70 orang meninggal dunia dari pasukan orang Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi yang saya bilang ditutupi oleh sahabat sampai sahabatnya mati meninggal dunia, 70 lebih di punggungnya itu ada anak panah. Maka terdengarlah suara Muhammad qad mata, Muhammad qad mata. Muhammad sudah mati, Muhammad sudah mati. Ketika ada suara itu, jamaah yang dimuliakan Allah, perang seketika itu seakan-akan sudah berhenti, sudah selesai. Padahal Rasulullah belum meninggal dunia, dibawa oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan sahabat-sahabat yang lainnya yang menjaga Rasulullah ke atas gunung Uhud tuh, yang besar itu ya, yang tadi saya tunjukin. Nah, begitu sudah sudah seakan-akan selesai perang, itu ketika mereka bersorak-sorai memenangkan atau merayakan kemenangannya dengan mengatakan Muhammad sudah mati, Muhammad sudah mati, mereka senang banget. Tapi Sayyidina Umar dari atas gunung Uhud nggak kuat, Bapak Ibu, nggak kuat dengar namanya Rasulullah ini dibilang meninggal dunia. Dengan suaranya yang sangat jelas, yang sangat tegas, Sayyidina Umar mengatakan, ya syahadil wujuh, orang-orang yang mukanya jelek, ha Muhammad, ma Umar. Kata Rasulullah, kata Sayyidina Umar begitu, ini Umar bersama Muhammad, ini Sayyidina Muhammad, Rasulullah bersama kami. Maka Abu Sufyan kaget dengar itu, dan pasukan-pasukannya seakan-akan berhenti, seakan-akan mengatakan perang ini adalah perang yang gagal. Iya, karena Nabi Muhammad masih hidup. Tapi zaman dulu masih orang terpercaya, Bapak Ibu, masih, artinya mereka ini benar-benar kalau perang ya jujur-jujuran. Maka Abu Sufyan mengatakan kepada Umar, Umar, kalau kau memang benar masih hidup bersama Muhammad, tolong tunjukkan buktinya, turun dari Uhud. Karena mereka orang kafir juga tahu kalau nyerang Nabi Muhammad ke atas udah nggak bakal bisa menang. Orang gunung Uhud dipegang sama dia, sama beliau. Kalau disuruh gunung Uhud nanti melalap beliau, pasti akan dihabisi oleh gunung Uhud. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, Sayyidina Umar turun membawa tanda bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Dan orang kafir sangat kecewa pada saat itu, ya, karena ternyata Rasulullah masih apa, Bapak Ibu? Masih hidup. Maka pulang dengan lemes. Iya, ya, disitulah Rasulullah ketika mereka sudah pulang benar-benar ke kota Mekah, beliau turun. Yang paling pertama dicari yaitu pamannya itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Karena Hindun dendam dengan si Sayyidina Hamzah, pamannya Nabi. Ini beliau punya budak namanya Sumayyah. Namanya siapa? Sumayyah. Sumayyah itu minta nikah. Masih budak, minta nikah sama pacarnya. Waktu itu namanya Sayyidina Wahsy. Siapa namanya? Wahsy. Hindun punya budak namanya siapa? Sumayyah pengen nikah sama siapa? Wahsy. Nah, Sumayyah bilang, Wahsy, ayo nikahin saya. Tapi Wahsy ini adalah sahabatnya Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal udah merdeka duluan. Sayyidina Wahsy bilang, aku tidak akan menikah dengan dirimu kecuali aku dalam kondisi merdeka. Ini si Wahsy si jago tombak, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jago apa? Jago tombak. Makanya si Hindun tahu, wah ini si Wahsy pengen nikah sama budak gue namanya si Sumayyah dan dia jago tombak. Maka dipanggillah Wahsy. Wahsy, besok ikut perang ya ke Uhud ya? Ya boleh. Kenapa? Nih emas-emasannya, kalungnya yang kayak dipakai sama Bapak Ibu yang baru belanja kemarin. Mahal di sini emasnya. Yang 21 aja 900.000. Tapi memang kalau di Madinah begitu, Bu. Emasnya itu mahal-mahal karena modelnya bagus-bagus. Oh, saya lihat ibu-ibu kalau jalan tuh bunyi kerincing-kerincing. Bapaknya yang pusing. Ya Pak ya? Enggak lah ya. Insyaallah enggak. Lebih nyai pokoknya. Terus nih. Nah, Sayyidina Wahsy dikasih emas-emasannya, kalungnya Hindun dicopot nih, gelangnya dicopot nih, mahkotanya dicopot nih, semuanya nih buat kamu nih, Wahsy. Terus kalau kamu bisa membunuh si Hamzah, maka kau akan menjadi orang yang merdeka.
Wah, ini adalah kesempatannya siapa? Sayyidina siapa? Wahsy. Wahsy. Karena Wahsy akhirnya nanti masuk Islam Bapak Ibu ya. Nah, Sayyidina Wahsy itu bawa tombak cuma satu Bapak Ibu. Udah, dia mah nggak ikut perang. Yang lain pada perang pakai pedang, pakai tombak. Dia mah nggak. Dia cuma mengawasi Sayyidina Hamzah. Ya, siapa ya? Cuma apa? Mengawasi siapa? Sayyidina Hamzah. Pada saat lengang, Sayyidina Hamzah dalam kondisi tidak tidak waspada, maka dilemparkanlah tombaknya Wahsy dan mengenai tepat di perutnya Sayyidina Hamzah, meninggallah Sayyidina Hamzah. Begitu peperangan dikatakan Muhammad sudah meninggal, sudah mati, Nabi Muhammad sudah dibilang mati, maka Hindun turun nyari Wahsy. Mana? Kau sudah bunuh Hamzah? Sudah. Dikasih tahu jenazahnya, mayatnya. Begitu melihat si Hindun, Sayyidina Hamzah, jenazahnya, hidungnya dipotong, mukanya diinjek, kupingnya dibeset-beset. Yang paling mengerikan lagi, dadanya diambil sebuah belati, dadanya dibelah, dirobek, diambil jantungnya, dimakan mentah-mentah oleh Hindun. Ya, dimakan mentah-mentah, tapi nggak pernah dimasukkan ke dalam mulutnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau sampai masuk, maka si Hindun akan terlindungi dari api neraka. Karena Sayyidina Hamzah adalah orang yang paling dicintai oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Sayyidina Hamzah itu jenazahnya udah nggak karu-karuan. Pada saat orang kafir udah pada pulang, Rasulullah nyari Sayyidina Hamzah, nangis sejadi-jadinya karena perutnya sudah robek, dadanya sudah robek, mukanya, hidungnya sudah nggak ada, kupingnya udah nggak ada. Rasulullah ini Bapak Ibu itu dilindungi oleh Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah masuk Islamnya karena Rasulullah. Dulu Sayyidina Hamzah senang berburu. Ya, ini pernah saya ceritakan ini. Begitu berburu, Rasulullah ini sholat ke Masjidil Haram. Waktu itu belum ada perintah sholat. Sholat waktu itu ya seperti sholat mungkin sebelum-sebelumnya. Rasulullah dari rumahnya menuju ke Masjidil Haram, tapi di pertengahan jalan diganggu oleh Abu Jahal. Abu Jahal pakai tongkat memukulkan tongkatnya ke kepala Nabi. Nabi diam aja. Begitu sampai di Masjidil Haram, Rasulullah lagi sujud, ya, lagi sujud. Ternyata di situ si Abu Jahal mengatakan, siapa yang bisa menghinakan orang ini akan aku berikan 10 unta. Makanya saya bilang satu unta itu 47 juta. Kalau 10 unta berapa? Ya sekitar 500 juta Bapak Ibu. Coba untuk menghinakan Nabi dikasih 500 juta. Ada orang jahat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian dia ngambil kotoran unta dan kambing, dikasih air, lalu disiramin ke punggung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangin orang sholat susah, Bapak Ibu, jamaah, ingat ini ya, orang sholat susah, Nabi mau sholat sampai begitu, subuh pada kesiangan, cuek aja, anteng aja. Tadi siapa yang sholatnya jam 6? Pak? Jamaah. Iya, besok bisa saya jangan begitu ya. Sholat subuh bangun jam 7. Sholat subuhnya jam berapa? Ya jam 7. Sholat subuh bangunnya jam 8 karena hari Minggu libur kerja. Sholat subuhnya jam berapa? Jam 8. Dia usolli fardhu suha. Subuh apa? Duha. Jangan suha lah. Masa gabungan subuh sama duha ya. Ya Pak ya. Udah, pokoknya begitu tuh. Rasulullah dikasih kotoran. Cuman satu yang berani keluar, putrinya Zainab. Dipapah Rasulullah. Ayah kenapa nggak balas ya? Yang lain pada takut. Sayyidina Hamzah waktu itu masih berburu. Begitu pulang dari berburu, istrinya buru-buru, belum masuk rumah, baru turun dari kuda. Dari dalam rumah istrinya Sayyidina Hamzah bilang, ponakanmu dipukul sama si Abu Jahal tuh, dikasih kotoran ke punggungnya, nggak jadi masuk rumah. Naik lagi kudanya Sayyidina Hamzah ke tempat Bapak Ibu tahu yang kemarin, Rabbighfir warham wa'fu. Tahu nggak? Masih ingat nggak tempatnya itu? Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz. Terus
Amma ta'lam. Terus lupa Pak. Dulu kagak hafal, sekarang lupa. Baru berapa hari Pak Haji? Haji kok kiri. Ada yang minum zam-zamnya pakai kiri? Awas ya. Nih, makanya Sayyidina Hamzah ke tempat tersebut karena disitulah tempat berkumpulnya orang kafir, Abu Jahal dan abu-abu yang lainnya. Maka Sayyidina Hamzah turun dari kudanya, diambil busurnya, lalu busur tersebut dipukulin ke Abu Jahal, peledak sampai kedengeran suaranya. Yang lainnya udah mau ngambil pedang, busur dibuang oleh Sayyidina Hamzah, pedang diangkat, lalu beliau mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu beliau katakan demikian, beliau bersyahadat. Lalu beliau berkatakan kepada mereka pembesar-pembesar kafir Quraisy, sehelai dari rambut Muhammad kalian sentuh dan kalian ganggu, maka kalian akan berhadapan dengan pedangku. Tuh jamaah yang dimuliakan Allah. Makanya Rasulullah sayangnya sama Sayyidina Hamzah sangat luar biasa. Ya, sedih banget. Maka dikuburlah 70 para syuhada yang meninggal pada saat perang apa? Uhud. Nah, di depan kita ini saya kalau mau cerita makanya kebanyakan ini. Di depan kita ini adalah tempat peperangan Khandak. Khandak tahu artinya Bapak Ibu? Parit itu artinya got. Itu lihat tuh gunungnya tuh di depan tuh. Jadi orang Persia kalau perang itu, kalau kalah dalam jumlah, itu bikin parit ini yang sekarang kita di sini nih, ini dulu adalah parit, adalah got, ya. Ini namanya tempat peperangan apa? Khandak. Khandak itu yaitu parit itu. Ini cuma satu nih. Posko yang dibuat oleh Nabi ada 7. Ini yang masih abadi nih. Ini sebelah kanan lihat ya. Dulu pernah digunakan sholat oleh Rasulullah. Ya. Poskonya ada berapa? 7. Itu posko pemana? Di depan gunungnya dibikin parit lebar. Tuh, Rasulullah juga pada saat itu tuh bukan mentang-mentang ustaz, mentang-mentang leader, gak mau turun tangan. Iya, pada saat bikin paritnya, bikin botnya yang besar, itu Rasulullah juga ikut. Iya, meskipun sahabat-sahabatnya juga ngelarang. Udah deh, Nabi mah udah bis aja udah, nggak usah turun-turun. Misal doang. Iya. Lu baper amat sih. Udah ada Rasulullah nggak usah ikut Nabi. Enggak, kata Nabi, saya pengen ikut juga. Rasulullah ikut membuat parit atau apa namanya? Got yang sangat besar, kali yang sangat besar. Tujuannya apa? Karena orang kafir ini perang Khandak dinamakan dengan perang Ahzab kalau bahasa Arabnya. Perang apa Bapak Ibu? Perang Ahzab. Ontanya Nabi namanya? Qaswa. Hah? Qaswa. Munafik besar namanya siapa? Abdullah bin Ubay. Jangan Ubed yang punya mazaya ini. Bin Ubay. Bin Ubay bin Salul. Kalau anaknya Sayyidina Abu Bakar yang nganterin makanan Rasulullah di Jabal Sur siapa? Sayyidatuna Asma. Ingat aja penyakit itu. Ya. Pamannya Nabi yang paling dicintai namanya siapa? Hamzah bin anaknya siapa Pak Hamzah? Pak Onang. Abdul Muttalib. Unang. Hamzah bin Unang. Bener aja lo Ustaz Ahmad. Bin Unang. Kagak ada orang Arab namanya Unang. Orang Banten ada no. Iya, orang Arab susah ngomong susah Pak. Ya kalau ikhfa tahu, tapi kalau terus nih namanya perang Ahzab. Perang apa? Konfederasi. Jadi gabungan orang yang bayangin nih Bapak Ibu nih ya. Orang kafir Mekah dicampur orang Yahudi yang ada di Madinah, dicampur sama orang kafir penyembah Tuhan lain yang ada di Madinah, jadi satu semuanya, berjumlah 10.000 pasukan. Berapa Bapak Ibu?
Coba, tadi perang Uhud musuhnya berapa? 3.000. 3.000. Orang Islamnya berapa? 700. 700. Sekarang 10.000. Orang Islamnya 3.000. Orang Islamnya berapa? 3.000. Ya sama 1:3 tuh jadinya tuh. Ya. 1:3. Makanya Rasulullah disarankan oleh sahabat Salman Al-Farisi. Farisi itu artinya Persia. Al-Farisi, Al-Faris. Ya, orang Persia. Rasulullah, kami kalau dulu kalah pasukan, ini kami bikin parit supaya pasukan ini nggak bisa masuk ke nyerang kita. Oh ya sudah. Artinya Rasulullah cuma bertahan, nggak perang ini. Ya, begitu jadi semuanya Rasulullah berada di dalam di dalam keliling dari parit tersebut, di bawah gunung, di atas dibikin 7 posko untuk orang yang berusaha untuk mencoba menyerang dari belakang. Makanya di situ dikenal dengan Sab'atul Masajid. Sab'atul apa Bapak Ibu? Masajid, gitu ya. Masjidnya itu dinamakan dengan Masjid Sab'ah. Padahal masjidnya cuma 1. Sab'ah itu artinya berapa? 7. Ya, 7 posko. Nah, kemudian karena orang Abu Sufyan ini berjumlah 10.000, mereka agak jumawa. Berapa kali pasukan kuda mereka berusaha untuk menerobos parit yang besar itu, tapi nggak bisa. Akhirnya Abu Sufyan cuma melihat berapa unta yang dimiliki oleh Nabi di dalam di bawah gunung di dalam parit tersebut. Dia hitung, Abu Sufyan ketawa-tawa. Paling 7 hari, 8 hari mereka kelaparan. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, bener aja. Setiap hari pasukan Rasulullah yang berjumlah 3.000, tentunya ini sangat luar biasa. Motong sapi, motong unta, untanya dipotong terus sampai habis. Makanan kurma semuanya habis semuanya. Sampai mereka ini makanannya cuma apa? Daun kurma, dikasih kurma dilelet-leletin kayak es krim tadi. Iya. Dengan kondisi demikian jamaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah tadi mengatakan Konstantinopel dan Romawi akan ditundukkan. Coba bayangin, Bapak Ibu kalau duit udah nggak ada, dompet udah tebel tipis, ya ATM udah nggak ada isinya, kartu kredit udah banyak tagihannya, sholat tahajud ada yang khusyuk apa enggak? Iya udah lemes dah. Tapi Rasulullah enggak. Dalam kondisi demikian beliau mengatakan begitu. Konstantinopel dan Romawi akan ditundukkan oleh orang Islam nanti. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, begitu sudah mau habis makanan, ini orang-orang yang ngepung udah mulai ketawa-tawa. Tapi pada satu hari Rasulullah berdoa, kemudian datanglah angin yang sangat besar dan panas. Iya, angin yang sangat besar dan apa? Yang panas memporak-porandakan kemah-kemah mereka yang mereka ini berkemah di depan paritnya yang dibuat oleh baginda Nabi. Hancur porak-poranda. Apa yang di kepala mereka, di ingatan mereka. Wah, ini mah kayak di Badar lagi nih ntar nih. Pasukan dari langit gak kelihatan ini. Makanya mereka kocar-kacir, pulang dan lagi-lagi peperangan dimenangkan oleh orang-orang apa? Orang Islam. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, kita sudah selesai. Jamaah, 7 days-nya udah habis. 7 days-nya udah dimakan belum? Udah. Nah, kita sebentar lagi akan sampai ke hotel. Ya, jangan lupa dalam kondisi kita yang baik seperti ini, ya, Kang Bali yang sudah mengantarkan kita mengendarai ini supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik tuk. Jangan lupa Bapak Ibu ya. Ya, kali-kali aja yang punya berapa disedekahkan dengan kondisi yang baik seperti ini. Mudah-mudahan menjadikan berkah buat kita semuanya. Ya. Saya harus ingetin terus nih. Ya, kalau untuk bersedekah, untuk berbagi, ya kepada yang dekat dulu, bukan yang jauh-jauh. Iya, giliran sama orang Bangladesh tuh yang di pinggir-pinggir jalan, Bapak Ibu ngasih terus. Tapi sama orang kita sendiri, ya, ini yang sering terlupakan, ya. Saya lakukan. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Salatullah
حبيب الله وبالهادي لا وكل مجاهد لله بآل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. Ayo langsung ke kamar. Langsung masuk kamar. Kok sedikit? Oh, enggak. Ayo langsung kamar. Enggak. Kamar kita di mana?